dan tawadhu serta mencari ridhonya Allah. Jadi semata-mata mencari ridhonya Allah, jangan sampai mencari ridhonya yang sumari, jangan sampai salah jalan Pak ya. Ya itulah. Ya paling enggak kalau sebelum melakukan ziarah ya kita ucapkan salam. Assalamualaikum darul mukminin fa inna ya fa iyyakum wa tamu jalun fa inna insyaallah bikum laqikum. Bahwa kita mengucapkan salam itu insyaallah sinergi dengan para leluhur. Iya. Maka insyaallah seperti itu kriteria yang harus kita jalani untuk menggapai harapan atau hajat kita terkabulkan insyaallah seperti itu. Iya. Mengenai dari etika daripada kita berdas ini, kemudian dan alhamdulillah banyak yang berhasil Pak Syawal ya. Insyaallah menggapai hajat di sini, asal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa kepada ya semare yang di sini Pak ya. Iya, yang intinya kita mengedepankan sopan santun, baik yang jaga di Wotgalah sini atau yang pas piket lah. Terus dan keduanya ya sopan santun dengan para leluhur yang ada di Makam. Masyaallah luar biasa karena secara tidak langsung ya namanya abdi dalam yang ada di Wotgalah ini adalah bagian dari struktural keberhasilan daripada masing-masing orang yang berhajat. Masya Allah. Jadi tidak serta-merta karena aku orang kaya terus atau aku orang pejabat terus seenaknya, itu akan mengurangi kapasitas. Ini pemirsa perlu didengarkan dan dipatuhi ya. Tadi ketika berziarah sini ya Allah salam juga istilahnya ya kulun pada yang piket sini sebagai abdi dalam sebagai juru kuncinya ada Sposito Tata Krama gitu. Dimanapun ya tidak hanya orang Jawa saja, orang dari manapun jelas kita saling menghormati. Mudah-mudahan itu menjadikan keberhasilan kepada kita sebagai hamba Allah yang ihsan yang baik gitu Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak Syawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Syawal, ini mau tanya, ini banyak yang berziarah di sini intinya mengenang jasa-jasa ulama berkaitan dengan sejarah Yogyakarta Pak. Iya. Ini kan tentunya ada keberhasilan dari hamba Allah yang berdoa di sini, memohon kepada Allah kemudian berhasil gitu Pak. Iya. Ini boleh diceritakan Pak Syawal sedikit ini biar makin kita semangat mendekatkan diri kepada Allah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kisah dari para peziarah yang sinergi di Wotgalah ini, insya Allah dengan kriteria andap asor. Iya. Terus ajeng sowan ten piyayi luhur ingkang sampun sumarin niku kedahipun sesuci. Oh, artinya bersuci dulu berwudu Pak ya. Saya sambil selingi Indonesianya Pak ya. Iya. Berarti orang-orang yang dari luar Pulau Jawa paham itu Pak. Jadi sesuci, di samping itu kalaupun toh lebih mantepnya mandi dulu. Oh, mandi dulu Pak. Oh. Mandi dulu, mandi wajib itu bisa. Kalau boleh tahu Pak, kalau sini kan ada kamar mandi, sama yang di selatan utara, itu kita mandinya di kamar mandi yang mana Pak? Biar kalau teori alam, sumur yang lebih tua itu yang sebelah utara. Utara. Artinya sembarang kamar mandi yang ada di sana, airnya berasal dari itu sumur tua. Iya. Oh iya, biar jelas Pak. Nah, itu dari etikanya ya, jadi kita paling enggak ya toharoh itu mandi wajib, terus dilanjutkan wudhu, terus kalau
kita seorang muslim ya sholat hajat dulu di masjid. Oh, masya Allah, iya, iya. Sholat hajat ya. Iya, sholat hajat. Kalaupun toh sholat yang wajib belum terlaksana di waktu akan ziarah ya sholat dulu bisa. Terus nanti setelah itu baru kita beranjak untuk ziarah. Tata cara. Iya, dan itu tata cara itu secara filosofi itu midere para lampitane para leluhur ingkang semari. Karena secara konkret tertulis itu enggak ada. Cuman etikanya Pak ya? Etika, ya biar ya masya Allah luar ini seperti itu. Terus nanti luar biasa nih jurusannya. Ziarah ke dalam ke makam itu kita mengedepankan untuk andapason sopan santun yang tinggi, karena yang disowan itu almarhum pensiunan Banteng Mataram, dan itu kiai yang terhormat di waktu itu. Jasanya ya luar biasa Pak. Jasanya luar biasa. Dan kita serta merta ya merendahkan diri. Ya, masya Allah ya betul. Masalahnya seperti itu, dan kita bisa melakukan zikir, tahlil, doa pada beliau atau ngirim hadiah surat-surat Al-Quran seperti Yasin atau apa bisa. Intinya seperti itu. Kalaupun zikir di dalam mau wiridan yang semaksimal mungkin yang berkait dengan kalam-kalam ilahi termasuk Asmaul Husna itu kan dipersilahkan, dan itu lebih mantap lah. Seperti itu insya Allah, karena makam Potgalah ini dulu biayanya sangat disegani masyarakat, bahkan beliau sebagai Senopati Mataram mempunyai karisma yang luar biasa, bahkan karomahnya kan luar biasa. Nah, kalau kita ziarahnya dengan khusyuk dan tawadhu serta mencari ridhonya Allah, nanti semata-mata mencari ridhonya Allah, jangan sampai mencari ridhonya yang sumari, jangan sampai salah jalan Pak ya. Ya itulah. Ya paling enggak kalau sebelum melakukan ziarah ya kita ucapkan salam. Assalamualaikum darul mukminin fa inna ya fa iyyakum wa tamu jalun fa inna insyaallah bikum laqikum. Bahwa kita mengucapkan salam itu insyaallah sinergi dengan para leluhur di makam. Insyaallah seperti itu kriteria yang harus kita jalani untuk menggapai harapan atau hajat kita terkabulkan, insyaallah seperti itu. Sawan jangan pernah mendengar istilahnya dari orang cerita setelah dia berhasil tuh, misalnya berhasil apa gitu, kaitannya jabatan apa ada hajat lain gitu. Biasanya kan pernah cerita ke sini ke jenengan sebagai juru kunci. Biasanya ceritanya Pak, saya mau syukuran atau sedekah, itu baru kita mendapati berarti orangnya mendapati keberuntungan dari Allah ya, entah bentuk rezeki apa atau bentuk masuk angkatan lolos atau bentuk kelulusan sekolah atau bentuk mencari rezeki yang lain misalkan usaha itu seperti ya banyak Pak ya masalah sekali ya. Masya Allah, jadi pemirsa memang yang sebagai properti itu kan juga banyak. Insya Allah seperti itu. Ya alhamdulillah dari penjelasan yang pernah terjadi tadi dijelaskan mengenai dari etika daripada kita beras ini, kemudian dan alhamdulillah banyak yang berhasil Pak Sawal ya. Insya Allah menggapai hajat di sini, asal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa kepada ya semari yang di sini Pak ya. Iya, yang intinya
kita mengedepankan sopan santun, baik yang jaga di Watgalas ini atau yang pas piket lah. Terus dan keduanya ya sopan santun dengan para leluhur yang ada di makam. Masya Allah, luar biasa. Karena secara tidak langsung ya namanya abdi dalam yang ada di Watgalas ini adalah bagian dari struktural keberhasilan daripada masing-masing orang yang berhajat. Masya Allah. Jadi tidak serta-merta karena aku orang kaya terus atau aku orang pejabat terus seenaknya, itu akan mengurangi kapasitas. Ini pemirsa perlu didengarkan dan dipatuhi ya. Tadi ketika berziarah sini ya uluk salam juga istilahnya ya kalau pun pada yang piket sini sebagai abdi dalam sebagai juru kuncinya ada Sposito Tata Kramo gitu. Dimanapun ya tidak hanya orang Jawa saja, orang dari manapun jelas kita saling menghormati. Mudah-mudahan itu menjadikan keberhasilan kepada kita sebagai hamba Allah yang yang ihsan yang baik gitu Pak ya. Iya. Satu lagi Pak, kaitannya ya mohon maaf ya, artinya kita hidup ini kan tidak hanya manusia saja. Tadi artinya kadang-kadang mungkin ada cita-cita yang berkaitan dengan gaib dari sini apa Pak? Mungkin bisa Pak Syawal ikhlas menceritakan kepada kita. Kalau masalah gaib itu sebetulnya manusia yang masih hidup ini gaib juga. Gitu ya Pak. Karena ruh yang ditanamkan di hatinya insan manusia itu juga gaib. Dan almarhumah yang sudah sumari itu juga gaib. Terus di lingkungan Watgalas ini walau alam yang bentuk jin atau bentuk makhluk yang lain yang gaib kan banyak juga. Nah, jadi seperti itu. Dan kaitannya di suatu tempat keramat seperti ini ya harus ramah lingkungan. Ramah lingkungan Pak ya? Iya, ramah lingkungan. Kalaupun toh adat orang Jawa misalkan aku mantep naik jarah bawa sekar misalnya ya dipersilahkan. Persilahkan Pak ya. Iya, misalkan saya harus pakai dupo misalnya ya dipersilahkan. Karena itu media-media itu kan secara tidak langsung kita menghormati yang gaib itu kan nggak tahu arahnya dari mana. Seperti itu. Kita menghormati ya. Iya, bahkan kita itu hidup di alam dunia ini kan berdampingan dengan gaib semua. Jadi haruslah pandai-pandai mengatur jiwa dan raga itu untuk ramah lingkungan. Artinya ketika kita hukum dan bakar rupa artinya itu sebetulnya setelah saya mendengar makin jelas artinya sebagai penghormatan kepada yang gaib yang lainnya dengan tidak menyalahi kita kepada Allah kan gitu Pak ya. Iya, seperti itu. Intinya kan seperti itu juga. Jadi karena makhluk-makhluk gaib itu juga perlu nutrisi barangkali kan. Jadi secara gaibnya kita toleransi itu kan menghormati seperti itu kan saling sinergi ya. Yang penting kita harus menjaga ketauhidan kita ya kepada Allah tetap yang jelas tidak mengganggu ketauhidan kita pada Allah kan gitu. Kita harus wali mardhatillah hanya kepada Allah, semuanya hanya kepada Allah. Dan makhluk segala makhluk ini kan ciptaan Allah semua. Jadi kita hormati. Seperti makhluk-makhluk yang gaib itu termasuk jin dan lain itu kan harus kita hormati, bukannya kita usir. Kan banyak juga yang salah paham di ru'iyah, padahal itu rumahnya di situ. Di ru'iyah kan otomatis kan berontak. Usir. Kalau ru'iyah kan usir. Teori bahasanya kan. Misalnya kita punya rumah terus digusur semena-mena kan
kita yang punya rumah kan nggak Iya, mau. iya. Ya intinya Berarti kita timbal hormat. balik seperti itu. Ya, insya Oh, Allah. gitu. Harus ramah lingkungan lah. Ramah lingkungan ya. Iya. Terus itu semua kalau hati kita sudah menyatu dengan Allah, itu semuanya nggak itu mengurangi kapasitas kemusyrikan atau Iya. kekafiran enggak. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Iya. ya, insya Allah enggak ya. Tetap Iya. kita Iya. tidak menjadi kita Iya. menjadi musyrik ya. Nah, karena semua itu sudah disediakan oleh Allah kan semuanya yang ada itu. Kan kita tinggal menikmati dan kita tinggal memakai untuk kepentingan yang seperti apa. Insya Allah begitu. Ya. Penutup Pak Sawal, ini ada mungkin apa yang perlu disampaikan kepada pemirsa Fajar Samsu NJTV, mungkin ada pesan dan kesan Pak untuk kalau hadir ke sini atau bagaimana, monggo bebas monggo Pak Sawal. Ya, pesan dari kita semuanya yang istilahnya dipasrai Jogo ten mriki saya dalam di sini ya, taatilah tata cara yang ada, terus keduanya kedepanilah adab sopan santun, terus ketiganya kita ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya. Iya. Dan insya Allah di dalam melakukan ziarah ini akan mendapati suatu keberhasilan ataupun diterima oleh para leluhur kita, dan Allah juga memberi imbalan kebajikan kita untuk semua. Yang penting kita mau ziarah, kita ya harus taharah dulu seperti itu. Taharah ya. Iya. Bersuci dengan segala tata caranya iya, ya. seperti itu. Insya Allah seperti itu. Ya, makasih Pak Sawal. Mudah-mudahan berkah. Mohon doanya Pak. Assalamualaikum Pak Sawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena gaib yang misalnya melanggar aturan tadi gimana Pak, yang jangan sebutkan kakinya bengkak gimana Pak? Maaf, jadi kalau kita melanggar tata cara yang ada, itu tata cara ini kan nggak tertulis, hanya yang bisa merasakan di hati masing-masing. Itu dia masing-masing. Terus misalkan keberadaan di lingkungan sini nggak ramah lingkungan, misalkan kencing sembarangan. Oh, kencing sembarangan. Nah, seperti itu kan membahayakan. Membahayakan. Kedua, misalkan melakukan sesuatu yang curang atau menzalimi orang lain dengan makar-makar bentuk iming-iming apa, entah uang atau apa, kan itu bahaya. Contoh-contoh misalkan ada orang yang ya itu kan ilmu nih wong hapus-hapus, misalkan punya benda-benda yang gaib seperti benda pusaka dijual di sini. Nah, misalkan kan, tapi itu abal-abal misalkan. Abal-abal. Nah, itu kan banyak yang fatal. Oh iya. Ya udah gitu Pak, ini karena mau Jumatan ini Pak. Iya. Makasih Pak ya. Siap. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.